Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Endra Puspita Depi, guru geografi di SMA Negeri 1 Sawan, Provinsi Bali, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, laksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Sawan di kelas 11 IPS 1 dengan materi pembelajaran mitigasi bencana alam. Berikut video pembelajaran yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Berdiri. Telapak jari. Om Swastiastu. Beri hormat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Silakan duduk. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, syukur kalau kalian semua dalam keadaan baik. Kalian patut mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Beliau kalian dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Oke, untuk itu Ibu akan melakukan absensi ya. Nanti begitu Ibu melakukan absensi, silahkan kalian angkat tangan dan bilang hadir. Bisa dimengerti? Siap. Diputu Audi Dharma Sandi hadir. Komang Arini hadir. Ida Ayu Agung Pramidewi hadir. Luk Sumiasini hadir. 11 IPS 1. Mulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, coba diperhatikan dulu tempat duduknya sudah duduk atau belum, ada kalau punya silahkan dicek dulu kerapiannya ya. Nah, kalau seandainya sudah rapi, sudah bersih lingkungan kalian akan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kondisi lingkungan yang baik nanti akan menunjang proses pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi, kita lakukan tes speaking dulu ya, biar lebih semangat, lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bisa? Bisa. Kita tes speaking, Ibu akan pandu. Kita lakukan tes breaking tepuk pagi, siang, malam. Jika Ibu bilang tepuk pagi, tepuknya 1 kali. Jika Ibu bilang tepuk siang, berarti tepuknya 2 kali. Jika Ibu bilang tepuk malam, tidak ada tepuk tangan. Bisa dimengerti? Bisa. Dengarkan instruksi saya. Tepuk siang, tepuk malam, siang, pagi, malam, siang, siang, pagi, siang, malam, siang, pagi, pagi. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah semangat sekali hari ini untuk menerima pembelajaran dari Ibu. Usahakan semangat kalian pagi ini lanjut sampai selesai pembelajaran, ya? Ya, Bu. Oke. Masih ingat ya? Masih. Tahu yang sudah Ibu berikan? Masih. Tentang apa kira-kira? Keragaman budaya. Kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman budaya di Indonesia? Oke, Puja silakan.
ada faktor letak geografis, keadaan alam Indonesia, negara kepulauan, dan kondisi ekonomi. Oke, bagus sekali. Ujian masih ingat. Ada lagi yang masih ingat? Oke, Intan, silakan Intan. Posisi strategis, negara kepulauan, dan kondisi ekonomi. Oke, ada posisi strategis Indonesia, ada letak geografis, ada negara Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ekologis. Ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Yang faktor-faktor ini diantaranya adalah letak geografis, yang dimana letak Indonesia itu di antara dua benua dan dua samudra. Dia berada di posisi strategis di jalur perdagangan dunia, yang nantinya pedagang-pedagang dari negara lain akan melakukan transit di Indonesia. Nah, saat itulah terjadi penyebaran budaya, terjadi pembauran budaya dengan budaya asing. Kemudian karena kondisi ekologi, keadaan lingkungan Indonesia, setiap wilayah memiliki kondisi ekologi yang berbeda, keadaan tanahnya, iklimnya, dan lain sebagainya. Kemudian Indonesia sebagai negara kepulauan. Kalian tahu Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi untuk melakukan interaksi antara pulau satu dan pulau lainnya pada zaman dulu itu masih terbatas. Jadi mereka mengembangkan budayanya di tempat itu saja, tidak ada interaksi, sulit untuk melakukan interaksi karena sarana prasarana transportasi itu tidak modern sekarang. Jadi sulit untuk melakukan interaksi dengan masyarakat di luar pulau tersebut. Nah, itu materi minggu lalu yang kita pelajari. Nah, kira-kira kita sekarang belajar tentang apa ya? Masih ingatkah kalian mengenai gempa yang terjadi di Cianjur? Masih ingatkah kalian tsunami yang terjadi di Sulawesi? Banjir yang terjadi di Jakarta? Kemudian ada peristiwa erupsi Gunung Semeru akhir-akhir ini. Masih ingat? Kira-kira kejadian itu berkaitan dengan apa? Bencana. Ada bencana gunung meletus, ada bencana tsunami, ada bencana banjir, kemudian ada bencana gempa bumi dan lain sebagainya. Itu merupakan bencana. Kenapa peristiwa itu disebut dengan bencana? Karena menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Apa coba bilang? Karena menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Oke, karena menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Ada lagi, kenapa dia disebut dengan bencana? Oke, Nia, silakan. Saat itu juga berdampak negatif bagi lingkungan dan manusia. Oke, selain juga merusak lingkungan, dia juga berdampak negatif bagi lingkungan dan manusia. Jadi, peristiwa yang menyebabkan kerusakan atau menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan kita sebut dengan bencana. Jadi sudah tahu kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Bencana. Oke, aku akan tampilkan tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Oke, bisa dilihat di slide. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai jenis-jenis bencana alam. Kemudian melalui diskusi kelompok, kita akan belajar mengenai karakteristik. Kita dapat menganalisis karakteristik bencana tersebut. Kemudian peserta didik dapat menganalisis upaya penanggulangan bencana melalui kegiatan diskusi kelompok dengan benar. Yang selanjutnya, setelah diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut mengenai upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Ini penting. Informasi bencana ini penting untuk nanti kalian ke depannya. Karena dengan mengetahui bencana, kalian akan tahu potensi bencana yang ada di daerah kalian masing-masing. Setelah kalian tahu potensi bencana yang ada di daerah kalian masing-masing,
kalian tentu akan bisa melakukan langkah penanggulangan, pencegahan agar bencana itu tidak menimbulkan dampak yang berlebihan. Silakan kalian masuk ke kuisis. Nanti Ibu berikan link. Ibu akan memberikan pretest. Jadi ini untuk mengukur kemampuan kawan kalian tentang materi yang akan disampaikan nanti. Silakan masukkan kodenya 023 107. Mulai. Dayu memimpin. Oke, terima kasih. Ini hasil kalian. Ibu lanjutkan ke materi ya. Ya. Silakan disimak video yang Ibu tampilkan. Silakan diperhatikan video yang Ibu tampilkan. Kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan? Tadi kan saya sudah memberikan video tentang detik-detik terjadinya gunung meletus. Kira-kira informasi apa yang bisa didapat? Silahkan ulangi kejadian gunung meletus. Kejadian gunung meletus. Kira-kira apa dampak dari kejadian tersebut? Silahkan dari Salah satunya peristiwa tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran air dan udara serta lahar hujan dan guguran lava pijar yang melumpuhkan aktivitas masyarakat. Oke. Ada banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan dari bencana gunung meletus tersebut. Di antaranya sudah disebutkan oleh Dayu, dia akan merusak lingkungan. Lava panas yang keluar saat terjadinya erupsi ini akan menghancurkan jalur yang dilewati. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan PBL, Global Business Learning. Nanti Ibu akan membuat kelompok-kelompok. Kalian akan Ibu bentuk menjadi kelompok-kelompok kecil. Nanti Ibu akan berikan LKPD, di mana kalian akan menyelesaikan LKPD tersebut, menyelesaikan masalah yang Ibu berikan. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi itu. Nah, sekarang silahkan kalian bentuk kelompok, duduk bersama kelompoknya. Nanti Ibu akan berikan lembar kerja yang harus kalian selesaikan dengan kelompok kalian. Silakan. Oke, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti silakan dikerjakan LKPD yang diberikan masing-masing kelompok. Nah, di sini sudah ada nama kelompok. Silakan tulis, misalnya kalian kelompok 1 diisi namanya, nama anggotanya siapa, dari kelas apa. Ya. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2, kelompok A, kelompok 3. Oke, nanti kalau ada pertanyaan mengenai pengisian silakan
ditanyakan ya, silakan dikerjakan. Tulis dulu identitas dirinya, nama kelompoknya ya. Silakan ditulis nama kelompoknya dulu. Jangan lupa identitasnya, itu sangat penting. Nanti kalian mengumpulkan LKPD tapi tidak isi nama. Silakan ditulis dulu identitasnya. Ada masalah seperti sudah jelas ya proses pengerjaannya? Sudah, silahkan dilanjutkan. Kalau ada yang tidak jelas, kurang jelas, silahkan ditanyakan. Kenapa kelompok 3? Oke, analisis tentang dana ini. Silahkan cari literaturnya di internet ya. Kalau tidak ada di buku, silahkan cari di internet. Nah, sekarang ini bikin apa? Dan cari tentang retensi. Jawab dulu ya. Jawab dulu cari referensi internet mulai tentang dana ini. Ini keluar yang dijelaskan. Cara ini termasuk ke dalam apa? Oke, kalau di terus dia termasuk jadi bencana alam. Kemudian harus jelaskan dalam bentuk dari bencana alam. Nah, buat kalau ada yang belum jelas, silakan.
Silakan dilanjutkannya. Gimana kelompok 2? Sudah dapat referensi? Sudah. Dilanjutkan. Boleh ada karya. Ini sudah diserahkan. Kelompok 1 gimana, ada masalah? Lancar. Buat yang menurut kalian penting. Bapaknya? Oke. Kalau semuanya sudah selesai, kita langsung ke kegiatan presentasi hasil diskusi. Ya, mau dari kelompok 1 dulu, atau kelompok 2, 3, 4, atau yang mau duluan siapa? Nomor 3. Saya Kelompok 1. Diurut apa diajak? Ajak. Oke, kalau gitu saya urutkan. Mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. 3 orang perwakilan dari setiap kelompok ya. Sudah, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Ayu Bidarmini Dewi sebagai moderator. Saya Niputu Audrey Masadi sebagai penyaji. Dan saya Lasmi Yasmini sebagai sesi tanya jawab. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan mitigasi bencana alam. Untuk presentasi akan disajikan oleh penyaji. Baik, untuk soal nomor 1, analisislah jenis dan karakteristik bencana sesuai gambar tersebut. Jadi jenisnya itu bencana alam yaitu pandemi COVID-19. Karakteristik bencana non alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam. Soal nomor 2, buatlah analisis upaya penanggulangan bencana sesuai siklus penanggulangan bencana terkait bencana yang terjadi pada gambar tersebut. Jadi upaya penanggulangan bencana dibagi menjadi 3 tahapan, antara lain yang pertama tahapan pra-bencana seperti melaksanakan sosialisasi tentang bagaimana cara menghadapi wabah COVID-19. Yang kedua ada tahapan tanggap darurat seperti menjaga kebugaran tubuh, jaga jarak dan ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan ikuti arahan dan ikuti arahan dari informasi dari petugas kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Tahapan ketiga itu tahapan pasca bencana seperti mengembalikan kembali kondisi masyarakat dan lingkungan hidup dengan memfungsikan kembali kelembagaan sarana dan prasarana. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kita lanjutkan presentasi dari kelompok 2. Yang bertugas silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi kami dari kelompok 2 di sini akan melakukan materi tentang gunung meletus. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Asmetari. Dan saya Dewi Pradama Putra. Saya mau mengurangi. Jadi di sini untuk mempersingkat waktu untuk memperlihatkan saya bersingkat. Baik, terima kasih waktunya. Langsung saja. Soal satu, analisislah jenis dan karakteristik bencana sesuai gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan bencana alam geologis yang terjadi karena adanya tenaga dari dalam bumi. Upaya penanggulangan bencana. Tahap pra-bencana. Pemantauan dan pengamatan kegiatan pada gunung api yang sedang aktif. Pembuatan dan penyediaan prakawasan rawan bencana letusan gunung api
pra-zona risiko bahaya gunung api, serta pra pendukung lainnya seperti peta geologi gunung api. Membuat langkah-langkah prosedur tetap penanggulangan bencana letusan gunung api. Tahap tanggap darurat. Tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang meliputi membentuk tim gerak cepat, penambahan peralatan yang lebih memadai, meningkatkan pemantauan dan pengamatan yang didukung. Tindakan yang dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat: jika ada evakuasi, pastikan tidak kembali ke kediaman sampai keadaan sudah dipastikan aman. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Ketika melihat lahar atau benda lain yang mendekati rumah, segera selamatkan diri dan cari perlindungan terdekat. Oh, swastiastu. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan tentang bencana alam banjir. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Laura Nasrini sebagai moderator. Saya Kadir Udan Saul sebagai penyaji. Saya Nalita Demetari sebagai penulis atau sesi tanya jawab. Baik, kita langsung saja ke presentasi kita. Untuk penyaji, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang banjir. Seperti yang kita ketahui, banjir merupakan bencana alam yang sangat sering terjadi di Indonesia. Dan banjir merupakan bencana alam. Bencana ini disebabkan oleh peristiwa alam. Upaya penanggulangan bencana banjir yaitu ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap prabencana, yaitu membersihkan sungai dan selokan. Yang kedua, membuat lubang geopori dan sumur resapan. Yang ketiga, menghasilkan paving block atau grass block di sekitar rumah. Yang keempat, memperbanyak pohon atau tanaman lainnya. Yang kelima, hadang rumah dengan papan triplek dan plastisir. Yang keenam, tumpuk karung pasir dekat sungai atau selokan. Yang kedua yaitu ada tahap tanggap darurat. Yang pertama, melakukan evakuasi diri dan keluarga ke tempat yang lebih tinggi atau lebih aman. Yang kedua, menyiapkan peralatan yang diperlukan selama evakuasi seperti senter, korek api, alat penerangan, dan peralatan darurat lainnya. Yang ketiga, menyiapkan makanan kering atau instan. Yang ketiga, tahapan pasca bencana, yaitu pemerintah melakukan pemulihan sarana prasarana baik untuk pemulihan lahan maupun pemulihan hunian. Upaya dari masyarakat yaitu secepatnya membersihkan rumah penggunaan antiseptik. Yang kedua, selalu menggunakan air bersih untuk minum dan memasak, mengeringkan semua peralatan listrik yang terkena banjir, membersihkan tempat penyiapan air menggunakan tawas atau klorin. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok 4 silakan maju. Perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang tanah longsor. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sofiani sebagai moderator. Saya Gede Guru sebagai pembawa materi. Dan saya Kadir Putri Artika Dewi sebagai penjawab di sesi tanya jawab. Baik, untuk materi, saya Baik, di sini ada 2 soal. Untuk soal yang pertama adalah analisislah jenis dan karakteristik bencana sesuai dengan gambar tersebut. Untuk jawabannya adalah gambar tersebut merupakan gambar tanah longsor yang merupakan contoh bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam. Untuk soal yang kedua, buatlah analisis upaya penanggulangan bencana sesuai dengan siklus penggulangan bencana terkait dengan bencana yang terjadi pada gambar tersebut. Upaya penanggulangan bencana yaitu yang pertama kegiatan prabencana. Ada hindari membuat sawah di atas lereng, membuat sawah atau kolam di atas lereng semakin meningkatkan potensi terjadinya tanah longsor. Yang kedua, tidak membangun rumah di bawah tebing. Yang ketiga, hindari menebang pohon di sekitar lereng. Yang keempat, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Dan yang terakhir, ada membuat rasirik. Tahapan kedua yaitu tahapan darurat. Hal yang dilakukan oleh BPDB
melakukan evakuasi pertolongan pertama korban yang harus dilaksanakan dengan segera agar jumlah korban tidak semakin bertambah banyak. Berikut langkah-langkah penting untuk menyelamatkan diri dari bencana longsor, seperti evakuasi. Yang kedua, menyingkir jika Anda berada di area luar rumah tanpa ada tempat berlindung, maka segera menyingkir ke tempat yang lebih aman. Namun, tetap waspada dan berhati-hati ketika melangkah. Perhatikan juga aliran longsoran. Hanya saja ini bisa dilakukan ketika longsor ringan dan lambat. Yang ketiga, hati-hati dan waspada. Waspada dengan jalan yang tergenang banjir, jembatan yang roboh, jalanan yang rusak, dan lainnya. Ingatlah untuk tidak melawan arus banjir. Yang terakhir, yaitu keempat, menggulung seperti terenggiling. Jika Anda berada di daerah longsor, maka buatlah posisi menggulung dengan menekuk bahu ke arah bawah dan menempelkan dahi lutut yang tertekuk. Posisi ini bertujuan untuk melindungi kepala Anda. Yaitu kegiatan terakhir ada yang ketiga, yaitu rehabilitasi, upaya pemulihan luka dan trauma korban yang harus ditangani dengan segera agar korban dapat melaksanakan aktivitasnya kembali dengan seperti semula pasca terjadinya tanah longsor. Selain itu, pembangunan terhadap infrastruktur dan rumah-rumah yang rusak akibat bencana tanah longsor sudah ditanggapi oleh pemerintah dan memberikan bantuan ataupun menurunkan sejumlah sukarelawan agar ikut membangun kembali rumah yang sudah roboh bahkan hancur. Ada juga lagi satu, rekonstruksi, penguatan bangunan-bangunan infrastruktur seperti membangun nahan tanah longsor agar kedepannya bencana dapat diminimalisir seefektif mungkin. Itu saja materinya. Terima kasih. Dari materi tadi, apa ada yang ditanyakan? Saya, bagaimana cara untuk menghindari bencana longsor? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Anda. Jadi, cara menghindari bencana longsor ada beberapa. Contohnya seperti menanam pohon atau melakukan reboisasi, membuat terasering, melakukan upaya preventif, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar, dan tidak membangun rumah di lereng gunung atau daerah yang mirip. Sekian jawaban dari saya. Apakah jawaban yang seperti Bisa. Oke. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Sebelum presentasi ditutup oleh kelompok 4? Sudah. Tidak ada. Sudah pas? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami aturkan para peserta. Oh, sandi. Oke, demikian tadi penyampaian hasil diskusi kelompok yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dari hasil penyajian materi, hasil diskusi kelompok baik untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, adakah yang bisa menyimpulkan dari hasil pemaparan tadi? Silakan Aprilia. Dari diskusi yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan jenis bencana yang ada di antara bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial yang memiliki karakteristik yang berbeda. Oke, ada lagi selain Aprilia? Ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi tadi? Silahkan, Ade. Yaitu siklus penanggulangan bencana meliputi kegiatan prabencana, meliputi kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tahap tanggap, darurat, serta tahap pemulihan. Oke, itu tadi kesimpulan dari hasil diskusi kelompok. Oke, sudah selesai presentasi, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Oke, terima kasih Bu Puja. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai bencana. Bencana, apa sih itu bencana? Tahu nggak kalian kenapa suatu kejadian itu disebut bencana? Tadi apa? Karena merugikan. Karena merugikan kehidupan manusia dan lingkungan. Jadi bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengganggu, mengancam kehidupan dan penghidupan manusia, baik disebabkan oleh faktor alam dan faktor alam maupun faktor manusia atau sosial, yang dimana akan menghasilkan dampak, yaitu adanya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Jadi hilangnya akal benar, dampak psikologis, kemudian kerusakan lingkungan itu merupakan dampak dari adanya bencana. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, siapa yang bisa menyimpulkan mengenai keseluruhan pembelajaran pada hari ini? Silakan Audi. Jadi kesimpulannya, itu bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang bisa disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Oke, bagus sekali Audi. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan Arini. Siklus penanggulangan bencana meliputi kegiatan bencana meliputi kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan tahap kelembagaan darurat serta tahap pemulihan. Oke, bagus Arini. Jadi kita belajar tentang jenis bencana. Bencana adalah rangkaian peristiwa atau peristiwa yang mengganggu, mengancam kehidupan manusia dan kehidupan manusia yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan faktor manusia yang menimbulkan terjadinya korban jiwa manusia. Hari ini bagaimana pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini saya mengenalkan bagaimana kita banyak mendapatkan informasi dari tentang bencana dan contoh dari bencana tersebut. Jadi menurut Giri pembelajaran hari ini menyenangkan. Jadi ada informasi yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Tahu jenis bencananya, tahu cara untuk menanggulanginya. Sekarang di bagian akhir, silahkan kalian melakukan evaluasi. Silahkan masuk ke link wishlistnya yang link wishlist atau link wishlist. Silahkan cari di Google, di browser www.wishlist.com. Silahkan. Nah, aneh sudah. Yang lainnya kurang, minggu depan kita akan ada agenda penelitian. Minggu depan kita akan belajar materi baru, materi mengenai sebaran daerah rawan bencana. Jadi siapkan diri yang belum mencapai KKM, kemudian yang sudah mencapai KKM, terima kasih banyak kalian sudah bisa menerima pembelajaran yang diberikan hari ini. Bagi yang belum, nah ada esok untuk memperbaiki. Oke? Sebelum ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, kembali ibu tanyakan. Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas materinya semua? Sudah. Kalau sudah jelas, ibu tutup pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas berdiri. Aturang Paramasanti. Om Santi 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 Om. Beri hormat. Siap.